Shalom, perkenalkan nama saya Milka Pangarungan, NIM 220611100. Judul yang saya ambil yaitu Perancangan Aplikasi Pengenalan Alkitab dalam bentuk game berbasis Android. Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Kristen Indonesia Toraja tahun 2023. Pendahuluan, latar belakang, banyaknya anak-anak yang sudah tidak mendalami isi Alkitab. Jadi, saat ini kita melihat banyak anak-anak yang terlalu sibuk serta mengisi waktu luang mereka dengan menggunakan media elektronik. Namun, dalam menggunakan media elektronik ini, mereka hanya menggunakannya hanya sebatas bermain saja tanpa mendapatkan manfaat. Jadi, solusinya yaitu aplikasi game Android untuk pengenalan Alkitab. Rumusan masalah, bagaimana cara perancangan dan pembuatan aplikasi pengenalan Alkitab atau dalam bentuk game berbasis Android. Yang kedua, bagaimana mengimplementasikan aplikasi pengenalan Alkitab atau game berbasis Android agar anak-anak dapat mengetahui lebih dalam mengenai isi Alkitab. Yang bagian berikutnya yaitu batasan masalah. Yang pertama, sistem yang akan dirancang hanya seputaran gambar tokoh Alkitab, ayat-ayat Alkitab, dan beberapa pertanyaan mengenai isi Alkitab. Yang kedua, sistem akan menghasilkan output berupa nilai dari jawaban yang diberikan oleh pengguna. Tujuan penelitian yang pertama, untuk menghasilkan aplikasi pengenalan Alkitab dalam bentuk game berbasis Android yang bisa digunakan anak-anak dalam mengenali isi Alkitab. Yang kedua, untuk meningkatkan minat anak-anak dalam mengenali isi Alkitab. Manfaat penelitian yaitu dapat membantu orang tua dalam mendidik anak-anak mereka mengenai pengenalan isi Alkitab. Manfaat yang kedua yaitu dapat mengajak anak-anak menggunakan aplikasi game dalam hal positif dan bisa menambah pengetahuan anak-anak mengenai isi Alkitab. Tinjauan pustaka. Bagian penelitian terdahulu, ada beberapa jurnal atau penelitian terdahulu yang saya gunakan. Yang pertama, Tulung, Lumenta, and Tulenan tahun 2017 dengan judul Rancang Bangun Aplikasi Game untuk Anak Sekolah Minggu. Yang kedua, Jayanti and Nugroho tahun 2021 dengan judul Media Pembelajaran Cerita Tokoh dalam Kitab Suci atau Holy Bible. Ketiga yaitu Ambat et al. Tahun 2017 dengan judul Aplikasi Pengenalan Alkitab Interaktif untuk Anak Sekolah Minggu. Yang keempat, Sahuburua et al. Tahun 2018 dengan judul Pembuatan Aplikasi Media Interaktif untuk Pengenalan Tokoh Alkitab berbasis Android. Yang kelima, Kraseus and Lumbach tahun 2022 dengan judul Perancangan Media Pembelajaran Pengenalan Keluarga Kudus untuk anak-anak menggunakan teknologi augmented reality berbasis Android. Yang keenam, Tamin et al. Tahun 2019. Penelitian ini bertujuan mentransformasikan cerita Alkitab yang umumnya dalam bentuk buku ke media aplikasi game berbasis Android sehingga lebih menarik dan dapat digunakan sebagai sarana mengajar pendidikan karakter untuk anak-anak sekolah minggu. Landasan teori, pengertian perancangan. Perancangan merupakan suatu langkah dalam proses mengkreasikan sesuatu untuk mendapatkan hasil akhir dengan mengambil suatu tindakan yang jelas atas sesuatu yang mempunyai kenyataan fisik. Menurut Soetam Rizky, perancangan adalah proses untuk mendefinisikan sesuatu yang akan dikerjakan dengan menggunakan teknik yang bervariasi serta di dalamnya melibatkan deskripsi mengenai arsitektur serta detail komponen dan juga keterbatasan yang akan dialami dalam proses pengerjaannya. Pengertian aplikasi. Aplikasi berasal dari kata application atau dari bahasa Inggris yang artinya penerapan lamaran penggunaan. Aplikasi merupakan sebuah program komputer yang dibuat untuk mengerjakan dan melaksanakan tugas khusus dari penggunanya. Aplikasi juga merupakan perangkat lunak atau software yang mempunyai beberapa fitur tertentu
dengan cara yang dapat diakses oleh pengguna. Pengertian Alkitab. Alkitab merupakan kumpulan teks atau kitab suci umat Kristiani, juga biasanya disebut dengan Injil. Alkitab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kitab suci agama Kristen yang terdiri dari Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Alkitab adalah firman Allah yang tertulis, yang dipilih Allah, atau bukan semata-mata hasil karya otak manusia yang untuk menyaksikan tentang karya penyelamatan dalam Tuhan Yesus Kristus dan kehendak Allah atas manusia dalam hubungan dengan karya penyelamatan tersebut. Pengertian game berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti yaitu permainan. Game secara umum adalah sebuah aktivitas rekreasi dengan tujuan bersenang-senang, mengisi waktu luang, dan digunakan sebagai alat pendidikan yang dapat membantu meningkatkan perkembangan otak manusia atau seseorang. Kemudian pengertian Android. Android merupakan sistem operasi berbasis Linux yang digunakan untuk smartphone dan komputer tablet. Jadi, Android bersifat open source dan juga Android merupakan platform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan atau mengembangkan aplikasi mereka sendiri. Android memiliki fungsi untuk mengelola sumber daya perangkat seperti memori dan disk space. Pengertian berbasis Android. Berbasis Android merupakan sebuah aplikasi yang disusun dan dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman. Menggunakan bahasa pemrograman serta dapat diakses dimanapun dan kapanpun dengan pengguna yang bisa dibatasi atau tanpa batas. Kerangka pikirnya pada bagian masalahnya yaitu banyaknya anak-anak yang sudah tidak tertarik dalam membaca dan mengenali isi Alkitab. Di sini karena anak-anak menggunakan waktu luang mereka dengan permainan game yang lebih menarik. Kemudian solusinya yaitu game pengenalan Alkitab berbasis Android. Pengembangan sistem di sini sistem dibangun dengan metode waterfall atau metode air terjun. Implementasi sistemnya yaitu saya menggunakan Android Studio. Kemudian testing atau pengujian. Dalam pengujian saya menggunakan black box testing. Kemudian hasilnya yaitu dari judul dengan perancangan aplikasi pengenalan Alkitab dalam bentuk game berbasis Android. Metode penelitian. Waktu dan tempat penelitiannya yaitu waktu penelitian dari bulan Maret 2023 sampai bulan September tahun 2023. Di sini waktu penelitiannya itu dilaksanakan selama 6 bulan. Tempat penelitian yang saya ambil yaitu Gedung Gereja Jemaat Tandibulan, Jalan Buntu Talung Lipu, Kecamatan Talung Lipu, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Alat dan bahan penelitian. Alat penelitian yang pertama yaitu hardware. Laptop yang saya gunakan yaitu laptop dengan RAM minimal 8 GB dan Android versi 10. Kemudian software yang digunakan yaitu Android Studio, Just in Mind, dan Google Chrome. Google Chrome di sini digunakan untuk mengambil gambar. Digunakan untuk mengambil gambar-gambar yang dibutuhkan, seperti gambar toko Alkitab dan gambar-gambar yang lainnya. Kemudian brainware atau penggunanya yaitu anak sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Tandibulan. Bahan penelitian yang digunakan yaitu data isi Alkitab dan gambar-gambar dari internet. Jadi data-data atau pertanyaan atau soal yang saya gunakan yaitu saya ambil dari
isi Alkitab, kemudian gambarnya dari internet. Flowchart penelitian terdiri dari langkah pertama mulai, kemudian identifikasi, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, pengembangan sistem, implementasi sistem, kemudian pengujian aplikasi. Jika aplikasi tidak sesuai yang diinginkan atau dalam pengujian aplikasi tidak berhasil, maka aplikasi dapat maka kita memulainya lagi dari pengembangan sistem, kemudian implementasi sistem, kemudian pengujian aplikasi kembali. Jika sudah sesuai dengan yang diinginkan atau diharapkan, atau dalam pengujian sudah berhasil, maka langkah selanjutnya itu selesai. Jadwal penelitian. Poin pertama, pengajuan judul. Pengajuan judul dilakukan pada bulan April minggu pertama. Kemudian seminar proposal dilakukan pada bulan April minggu kedua. Kemudian pengumpulan data penelitian dilaksanakan pada bulan April minggu ketiga, keempat, dan bulan Mei minggu pertama. Kemudian analisis dan perencanaan aplikasi dilaksanakan pada bulan Mei minggu kedua dan minggu ketiga. Pembuatan aplikasi dilaksanakan pada minggu keempat bulan Mei sampai bulan Juni minggu pertama, kedua, ketiga, keempat. Kemudian bulan Juli minggu pertama dan minggu kedua. Pengujian aplikasi dilakukan pada bulan Juli minggu ketiga, keempat, dan bulan Agustus minggu pertama. Pembuatan laporan di sini. Pembuatan laporan dimulai dari bulan April sampai bulan September atau dimulai dari pengajuan judul. Kemudian seminar hasil dilaksanakan pada bulan September dan ujian tutup juga dilaksanakan pada bulan September. Sekian dan terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.